Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBC Budiono Pintar Channel. Jangan lupa tekan tombol like, tulis komentar yang santun, dan subscribe agar selalu mendapat notifikasi tayangan baru dari kami. Terima kasih. Sebenarnya kuat mana? Karakter dengan akhlak itu kuat mana? Ini ulama masih beda pendapat. Nah, beda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa karakter itu lebih kuat daripada pendidikan, daripada taklim. Kenapa? Karena berdasarkan wa musalladzi rabbau jibrilu kafir wa musalladzi rabbau fir'aunu mursal. Nabi Musa yang di situ dididik oleh Fir'aun yang semestinya ditarik untuk menjadi Fir'aun kedua, ittaqadali ibnan, dijadikan anak, tapi malah justru menjadi utusan. Wa Musa alladzi rabbahu Jibrilu kafir. Musa Samiri yang dididik oleh malaikat Jibril karena anak zina yang dibuang di atas gunung. Mestinya harus jadi orang baik, tapi malah justru menjadi kafir. Kenapa? Karakternya beda. Nah, akhlaknya beda. Nabi Musa keturunannya orang saleh, orang bagus, sedangkan Musa Samiri orang zina. Gak sama. Kemudian kalau dilihat, satu persatu mengatakan menang pendidikan. Kenapa kok menang pendidikan? Karena melihat ayat, melihat dabunya Allah, dabunya Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yudhawidanihi wa yunashiranihi wa yumajjisanihi. Mau nikah berarti orang-orang ini lahir dalam keadaan fitrah, bisa dicetak menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, terserah pendidik. Nah, terserah pendidikan. Mau kelihatan ini pendidikan lebih menang. Makanya pernah Ronggo Warsito ini berdebat dengan raja, mana di antara pendidikan dengan karakter lebih menang. Kata raja tetap pendidikan. Akhirnya mencoba mendidik ketang. Ketangku ketek. Ketek. Lah ketang ini didik sampai bisa sepedaan. Nah, yang biasanya ambil jenengan noneng, bisa abu-tabuan, bisa nyetir motor, bisa memberi hidangan, beri orang tak beri tamu langsung ngalah hidangan sampai kita tamu. Iso dengan dididik. Wah, katanya raja, betul pendidikan bisa mengalahkan karakter. Dua, didik koceng. Koceng itu dididik, dilatih juga seperti itu, sama dengan ketang. Sampai kalau ada raja, kalau ada tamu langsung tanpa dikomando bawa rampatan. Karena dengan tarbiyah itu menjadi akhlak. Katanya raja, betul pendidikan bisa merubah akhlaknya seseorang, bisa merubah karakter seseorang. Kata Ronggo Warsito, dulu semuanya harus ada latihan. Nah, ada ujian, maka ada imtihan terlebih dahulu. Lalu Ronggo Warsito sowan raja, ngebe tikus bareng patoh kenek, krikil. Sowan dek raja, bawa tikus, beda kucing bawa rampatan, plek. Kurang semeter tikus saya lepas lagi, plek. Apa terjadinya? Semua rampatan dibuang, tinggal ngejar tikus. Pendidikan bertahun-tahun habis karena tikus. Nah, terus ketika ketang membawa rapatan, kurang 2 meter, langsung lemparin patoh. Prek, apa yang terjadi? Semua rampatan dibuang, tinggal menangkap patoh. Kenapa? Karakternya kucing membeda tikus mesti nyareh. Karakternya ketang lempar mesti nangkap. Loh, kalah. Akhirnya ulama masih bingung, ini menang mana antara pendidikan dengan karakter. Insya Allah kalau masih di atas 50%, ini masih bisa dibangun. Tapi kalau sudah di bawah 50%, ya sulit untuk dibangun. Makanya mau beda santreh, monduk abid, ternyata di bungkum malah jadi bajingan, malah jadi orang rosak. Jok salaki pesantren, nah mungkin keturunannya Musa Samiri. Dan ini kan Musa Samiri didik malaikat Jibril, pakun tak bisa. Ini jadi jok salah ki pesawong ternyata mondok kan Pak Gun goblok. Dan macam keturunannya Musa Samiri, iya ajarin bagaimanapun ya sulit. Wong datang di pondok ya cungak nyecok. Nah,
Di pondok yang ngecoan, preman yang panggang ngecoan. Ini bukan karena salahnya pesantren. Tapi jangan sampai anak yang semacam itu terus diusir. Kalau Lirboyo waktu dulu Mbak Yai Maksum Jawari, orang yang semacam itu gak boleh diusir. Makanya saya juga saya teruskan semacam itu. Ya terus terang kemarin itu ya santri di tempat saya itu juga ada yang mencuri ten desa nih. Waduh. Hanya satu sebenarnya terus ngajak santri yang ada di dalam, makanya anak 3 mencuri. Ya walaupun harus pondok harus ngijoli. Terus salah guru-gurunya gimana Kiai ini? Apa dikeluarkan enggak? Jangan dikeluarkan. Karena kalau dikeluarkan ini nanti di rumah malah justru bergabung dengan geng-geng, jadinya apa? Kamu berdosa. Pancen pondok tempatnya bengkel, tempatnya dandani. Orang yang semacam itu kita dekati dengan komunikasi di bawah sadar, pakai al-arwah jundun mujannadah. Kita dekati dalam alamul arwah, sebagaimana yang dilakukan oleh Mbak Yai Khazin. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, jadi untuk akhlak semacam itu, akhlak itu yaitu mengamalkan ilmu. Diajak jamaah mengamalkan ilmu. Ketika ilmu yang diamalkan, yang diajarkan diamalkan, al-ilmu al-amaliyu yurisu al-ilmu al-amaliyu yurisu al-ilma laduni al-amala. Ilmu sing amali kalau dilakukan, ilmu yang amali ini mengakibatkan untuk diamalkan. Zaman belajar tentang syaratnya, rukunnya sholat, tahajud, fadilahnya duha dan sebagainya, ini untuk diamalkan. Wal amaliyu yurisu ilma laduni. Kalau sudah diamalkan akan mengakibatkan ilmu laduni. Lah ilmu laduni ini yurisul kasfa, akan terjadi kasf. Kasf akan menjadi ma'rifat. Nuteng lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah ini harus amal, karena tidak mungkin orang itu akan bisa mendapatkan hidayah tanpa dengan amaliyah, tapi hidayah yang khusus. Gini yang dawuhnya Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ketiga, keistimewaan pesantren. Keistimewaan pesantren yang ketiga yaitu di pesantren itu ada istilah uswatun hasanah. Mentauladani yang baik kepada gurunya, kepada kiainya. Luar biasa. Makanya dalam meladani ini tidak hanya amal sehari-hari, sampai pekerjaan, sampai pakaiannya, cara berpakaian itu tirok-tirok. Meniru. Makanya di Lirboyo itu sering ada anak-anak yang pakaiannya kopiahnya itu dibeleskan niku. Kenapa? Karena ikut mentauladani pada Yai Marzuki Dahlan. Nah, kalau semacam itu sudah sampai bisa melihat. Maaf, bukan saya membandingkan. Sampai lihat dimanapun pertemuan, kiai-kiai pun pertemuan antara alumni Ploso dengan alumni Lirboyo bisa dilihat. Nah, alumni Ploso dengan alumni Lirboyo bisa dilihat. Dilihat apa? Kopiahnya, kocahnya. Kalau alumni Lirboyo niku bundu-bundu. Nah, seperti apa itu nama teman-teman sini bundu di sini masih Lirboyoan. Kalau Ploso lincip-lincip. Loh, apakah ini pernah diajarkan di pesantren? Tidak. Apakah ada anjuran? Tidak. Tapi karena kiai ini dan poson itu kopiahnya lincip, semuanya pakai kopiah lincip, ikut kiainya. Inilah yang dimaksud dengan tauladanan kiai. Nah, kalau Lirboyo karena kiainya itu kopiahnya tidak lincip, semuanya juga enggak. Ini satu hal yang sangat remeh gitu saja. Luar biasa, ini keistimewaan dari pesantren. Lalu yang paling pokok lagi keistimewaannya adalah pesantren itu tempat yang bersih. Orang mondok, orang ngaji ini programnya adalah yang dicanangkan adalah hidayah, bukan taklim, bukan ilmu. Ilmu lahir, karena ilmu lahir semuanya itu hanya urusan dunia. Tapi yang ditargetkan adalah hidayah. Hidayah ini adalah nur, cahaya. Makanya dari jawi Allah, afaman syaraha sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih.
Orang bisa sadar masuk Islam, orang sadar tahajud, orang sadar mengaji, orang sadar belajar, orang sadar sedekah. Ini semuanya karena cahaya dari Allah Ta'ala. Cahaya itu sinyal. Sinyal. Nah, termasuk cahayanya pada Allah Ta'ala itu bagaimana? Ilmu Gusti Allah niku ada dua. Ada ilmu lahir, ada ilmu batin. Di pesantren semuanya itu ada. Caranya mengaji juga beda. Ilmu lahir itu apa? Ibarat gelombang, kolam. Ilmu lahir itu ilmu yang ditransfer dari luar. Mung panjenengan kaduin gelombang supaya pada isinah transfer aing dari sungai. Ini namanya ilmu lahir. Ilmu lahir berarti panjenengan supaya iso ngaji. Ini belajar ngapalagi alfiyah, apalagi belajar maknun, jerumiyah, itu ilmu lahir. Kalau ilmu batin benih nikah, yang tarbiyah tadi itu ilmu batin. Nah, ilmu batin itu enggak belum ya, senap bukan dari atas, tari dari bawah. Caranya bagaimana? Di atas tutup. Buang kotoran-kotoran. Sen nyumpetin sumber kotoran-kotoran egali terus itu kali-kali sampai ke dalam, sampai masuk di sumber. Kalau sudah keluar dari sumber pasti airnya bening, tidak ada namanya sumber itu air kotor. Kalau dari luar ini masih melihat siapa yang memasuki dan siap dari mana jalannya. Disinilah perlunya kita mengkaji pesantren, melihat dari sanatnya, kiainya dari mana, ngajinya dari mana. Kalau tidak, khawatir nanti dari luar ini masuk, akhirnya menjadi keruh. Kalau sudah keruh, tidak bisa membedakan antara cukok bareng kata. Makanya sekarang banyak orang yang ngaji, ngalim, hafal Quran, tapi tidak bisa membedakan antara kata dengan cukok. Sing bid'ah cepon sunnah, si sunnah cepon bid'ah. Kenapa? Keruh. Nah, apa yang mengakibatkan keruh? Wah, ini banyak. Itu begin, tidak bisa berlemak. Tapi kita tak bisa nyebut lagi banyakan orang leman. Wes. Nah, para kiai-kiainya di pesantren ini nggak sama dengan kiai yang dari luar. Kalau dari luar itu bisa mentransfer. Ini ilmunya dari dalam. Karena dari dalam makanya menghilangkan kotoran, tawaduan dan sebagainya, akhirnya mengalir air yang kemudian orang akan menimba air di situ. Makanya mendirikan pesantren yang semistim salaf seperti Lirboyo, seperti pondok pesantren di negara Beladu ini nggak bisa dengan pondok-pondok yang lain. Pondok-pondok yang lain tidak perlu ngaji, tidak perlu ngalim, pokok punya uang, cerdak dengan pemerintah, membuat sekolah, kemudian bikin pondok, bisa semacam itu. Itu dari luar. Tapi kalau yang sistem semacam ini tidak bisa. Yang sistem liberal semacam ini nggak bisa. Itu harus dari dalam. Nah, dari dalam menghilangkan kotoran-kotoran, akhlak-akhlak mazmumah sampai tembus pada sumber. Kalau sudah sampai pada sumber, sumber tidak akan bisa dikotori dengan apapun. Ketika sumber masuk atau keluar, maka apabila ada kotoran-kotoran masuk, bukan sumbernya menjadi keruh, tapi malah justru kotoran akan menjadi bersih. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.